Bang! Pekik Seva melihat hidung Arash berdarah akibat tonjokan maut suaminya. Seva berjalan cepat menghampiri Arash, sedangkan Tama meringis sendiri. Ia tahu betul pedasnya ditonjok abang bandit muda satu ini. Yah! Setara dengan jurus pukulan kunyuk melempar buah milik Wiro Sableng lah. Aduh! Hidung bangir Eropa gue. Patah nih. Bonyok nih, ujar Arash yang histeris melihat darah ditambah rasa nyut-nyutan pada hidungnya. Bang! Sini aku lihat. Sini, pinta Seva sambil mencoba membuka tangan adik iparnya yang menutupi hidungnya sendiri. Membuat Atshan kesal, Seva memperhatikan Arash. Fa! Hidung aku, Fa! Coba lihat sini. Sakit, ucap Arash. Seva yang kesal lalu menoleh pada suaminya. Abang apa-apaan sih? Dikit-dikit main marah. Dikit-dikit main tonjok. Kan abang sendiri yang bilang Arash suruh anterin aku ke sini. Pakai motor biar gak macet, bang. Arash tersenyum. Seva membelanya, tapi ketika wanita itu melihat ke arahnya, dia berpura-pura meringis kembali dan sang kakak berdecak melihatnya. Kamu sih terlalu polos, Fa. Modus dia udah kebaca sama abang. Kamu tuh, dimodusin sama ipar mau aja. Bang! Tegur Seva. Arash meringis lagi. Percuma bilang sama abang, Fa. Selamanya di mata abang, aku itu terus salah. Biarin, aku mau bilangin mama papa aja, Fa. Oma sama opa. Nono sama nona. Kakek sama nenek. Aku gak terima. Visum. Visum. Aku mau visum. Tama berdeci melihat Arash begitu. Gak abangnya, gak adiknya. Alay semua. Raja drama. Biasa aja kali. Cuma ditonjok begitu. Pada cengeng banget. Makanya lahir jangan di rumah sakit. Di dukun beranak. Jadi tahan banting kayak gue. Monolog Tama dalam hatinya. Atshan melepaskan tangan Seva yang ingin menyentuh hidung adiknya yang memerah. Seva lalu bangun kala Atshan menarik pelan kedua bahunya agar membantu istrinya untuk berdiri. Dengan lembut, Atshan bicara dengan istrinya. Jangan, Fa. Jangan tinggalin jejak sidik jari kamu di situ. Di hidungnya. Dia kan mau divisum. Syukur-syukur siapa tahu aja nanti mau diamputasi sekalian sama dokter hidungnya. Gila. Umpat Arash. Seva pun merasa geram dengan perbuatan suaminya. Dia lalu memukul bahu Atshan, merasa linu dengan ucapan suaminya. Arash yang kesal menyeka sendiri darah segar yang keluar dari hidungnya dengan tisu yang diberikan oleh Tama. Baikan gak? Ucap Seva. Gak. Kompak keduanya. Ya udah, aku gak mau ngomong sama kalian berdua lagi. Ujar wanita berusia 17 tahun itu. Arash langsung mengerjap ketika kakak iparnya mengancam seperti itu. Sedangkan Atshan langsung memeluk bahu istrinya dari belakang. Jangan. Ucap Atshan pelan. Ya, Fa. Jangan. Ya udah, baikan, ucap Seva. Atshan dan Arash saling melihat lalu membuang lagi pandangan mereka. Masing-masing masih merasakan kesal. Cek, baikan gak? Titah Seva lagi. Ia geram melihat adik berkakak ini. Ayo. Baikan. Atshan dan Arash langsung mengulurkan tangan mereka dan berjabatan tangan. Walau wajah keduanya masih saling benci. Maaf, ucap Atshan. Arash yang sebenarnya masih kesal dengan Atshan karena main hakim sendiri saja, main tonjok saja, akhirnya luluh. Karena jarang sekali atau bahkan hampir tak pernah, abangnya minta maaf. Dia hanya lebih sering diam dengan keegoannya. Arash pun membalas kakaknya. Ya, gue maafin, jawab Arash. Sakit? Tanya Atshan. Sini, gue contohin. Biar lo bisa nilai. Sakit apa enggak? Atshan mendorong kepala adiknya. Arash melotot karenanya. Woi, gue udah difitnah, bang. Ucap Arash kesal sambil mencoba mendorong bahu kakaknya, namun karena takut, ia pelan saja mendorongnya. Atshan mendorong kepala adiknya lagi. Bang!
Ucap Arash melakukan hal yang sama lagi. Namun dibalas dengan kencang oleh kakaknya. Seolah Arash adalah mainan baginya sebagai pelipur lara setelah momen menyesakkan tadi. Lagi-lagi, Tama dan Seva menggelengkan kepala melihat keduanya yang malah saling dorong-mendorong itu. Begitu terus sampai Wakanda juara Piala Dunia. Bukan, begitu terus sampai ketiganya keluar dari kantor ini dan menuju parkiran. Sedangkan Tama ditugaskan untuk menghandle semua pekerjaan kantor hari ini. Atshan terpaksa membawa pulang istrinya dengan mobil sport miliknya. Itu pun ia bawa dengan kecepatan sedang agar tak mengganggu istri dan buah hati mereka. Arash mengikuti pasangan ini dari belakang. Tanpa mereka tahu kalau Alea belum pulang dan melihat semua canda tawa mereka ketika keluar dari kantor. Alea sengaja masih menunggu di depan perusahaan ini karena dia masih saja berharap kalau Atshan akan berubah pikiran dan mengejarnya seperti dulu lagi. Ketika dia merajuk dan pria itu akan berusaha sekuat mungkin untuk membujuknya. Tapi ternyata, harapan tinggal harapan. Ibarat kaca yang telah pecah. Walau bisa disambung dengan lem, namun tak bisa dipakai bercermin kembali. Bekas retakannya akan selalu ada. Alea meluruhkan bahunya. Menjatuhkan air mata yang deras tiada henti dari netra indahnya. Rupanya berakhir sudah. Ia hanya bisa melihat dari jauh pria yang beberapa tahun ini mengisi hatinya dan baru dia sadari kalau dia telah jatuh cinta sedalam ini, pada Atshan. Kenapa? Aku gak rela kamu jadi milik orang lain. Kenapa? Ucapnya lirih berkali-kali sambil melihat mobil mewah itu pergi menjauh dari perusahaan. Alea sudah berusaha meyakinkan Atshan kalau perusahaan ini adalah miliknya seperti apa yang dikatakan oleh Hilda sang tante. Alea yakin ketika pria itu menyibak tabir ini pada orang tuanya, maka akan terjadi prahara di antara rumah tangga mereka. Alea yakin rumah tangga mereka berikut orang tuanya akan bercerai-berai setelah tahu masa lalu seorang Atalarik Fabian Lubis. Alea lalu mencoba mendial kembali nomor sang tante. Tapi seperti yang sudah-sudah, tak ada jawaban dari Hilda. Kemana sih Tante Hilda? Heran. Apa dikontrakkan temannya? Monolog Alea. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mencari sang tante. Mobil mewah milik Atalarik telah kembali dari rumah besar keluarga Lubis pada sore harinya. Ricky Martin dan Lupita yang berjaga di luar, langsung segera membukakan pintu gerbang. Lupita berjalan menuju mobil yang sudah masuk dan berhenti tepat di depan pintu rumah. Dengan sopan, Art itu membukakan pintu belakang di mana Arik dan Viana bergegas turun. Udah pulang, Pak? Bu? Sapa Lupita ramah. Namun, Arik tak menjawabnya, hanya menganggukkan kepala sedikit dan lebih anehnya lagi, sang nyonya, Viana Ayu, yang biasanya sangat ramah dan balik menyapa, kini hanya diam sambil terlihat bersedih dan bersandar di pelukan suaminya lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Membuat Lupita heran. Rahul Hana pun memarkirkan mobilnya menuju carport. Lupita yang masih penasaran lalu mengejar Rahul masuk. Saat Rahul keluar dari mobil, gadis itu langsung bertanya pada pria berwajah oriental namun sangat mengidolakan aktor asal Bollywood, Shah Rukh Khan itu. Mang, ada apa sih? Kok bapak sama ibu kelihatannya pusing banget? Kalian pada abis dari mana sih? Tanya Lupita. Gak tahu. Jawab Rahul ketus. Yang memang tidak tahu duduk perkaranya. Dia hanya tahu kalau sepanjang perjalanan, dari mall menuju rumah besar keluarga Lubis dan kembali lagi ke rumah ini, sekat yang berada di mobilnya tertutup. Biasanya, kalau tertutup seperti itu, Rahul suka mendengar suara-suara aneh dan mobil yang bergoyang dari belakang. Biasanya sih begitu. Akan tetapi, mengingat wajah tuan dan nyonya besar yang terlihat kesal, mana mungkin kan mereka mood begituan di dalam mobil. Tapi kenapa harus ditutup? Kan pikiran Rahul jadi kesana kemari. Iha, kenapa sih Mang? Tanya Lupita kepo. Ya, gak tahu. Masa disuruh harus tahu? Cek.
Udah. Balik kerja lagi deh. Tapi bikinin kopi jahe ya. Meski mencibir dan tidak suka diperintah seperti itu, karena rasa penasaran yang teramat dalam, namun Lupita akhirnya mengambilkan juga apa yang diminta oleh Rahul. Tapi baru sampai pintu depan, dia melihat mobil mewah milik tuan mudanya sudah pulang. Diikuti Arash dari belakang. Lupita juga melakukan hal yang sama, yaitu membukakan pintu bagi Seva. "Selamat sore, Mbak Seva." Seva tersenyum dengan sangat manis lalu menjawab selamat sore kembali. Lain halnya dengan Seva yang terlihat biasa saja, bahkan cenderung ceria, lain halnya dengan adik berkakak ini. Keduanya nampak terlihat lesu. Arash sudah menaruh motornya dan kini menghampiri sang kakak. Seolah netra abu keduanya bisa bicara, masing-masing di antara mereka lalu mengangguk dan berjalan masuk. Atshan sebelumnya menggamit pinggang istrinya. Lupita semakin menjadi rasa penasarannya. Ada apa yang terjadi di rumah ini, terutama para penghuninya? Kenapa seolah ada peristiwa besar yang baru saja terjadi? Lupita pun memutuskan untuk kembali ke dapur sambil membuatkan minuman yang dipinta oleh Rahul Hana. Saat berjalan menuju dapur itulah, Lupita terlebih dahulu membuka ponselnya. Sambil berjalan, ia melihat status dari WhatsApp milik beberapa orang temannya yang biasa dia lihat. Namun ada satu nomor kontak yang menarik perhatiannya, yaitu milik Rahul Hana yang baru 1 menit yang lalu membuat status di nomor WhatsApp-nya. Lupita klik status tersebut. Sebuah foto selfie dari Rahul Hana dan di bagian bibirnya dia isi dengan stiker tulisan, "Cukup tahu aja." Lupita aneh sendiri melihat status Mang Rahul yang katanya tak tahu apa-apa, namun tiba-tiba membuat status "Cukup tahu aja." Manusia ini kenapa aneh? Atshan dan Seva berjalan masuk ke dalam rumah. Kebetulan sekali orang tua mereka nampaknya baru pulang karena duduk di ruang keluarga. Kalian dari mana? Tumben bertiga-tiga, tanya Arik. Atshan dan Arash melihat wajah ayahnya yang bijaksana. Tak mungkin apa yang dikatakan oleh Alea tentang pria yang sangat mereka kagumi ini. Ketiga mereka saling berpandangan, membuat orang tua mereka aneh sendiri dengan sikapnya. "Bang, ada apa?" tanya Arik. "Loh, Arash, hidung kamu kenapa merah kayak gitu?" Kini giliran sang mama yang bertanya kepada mereka. "Salah paham dikit aja sama abang, Ma. Tapi aku gak apa-apa. Sudah clear, gak ada masalah," ucap Arash sambil tersenyum pada kedua orang tuanya. Namun, meski berkata demikian, Fernando Jose dan Rosalinda terlebih dahulu melihat ketidakcocokan di antara ketiga anak mereka. Arik memandang satu persatu putranya dan juga sang menantu. "Ada apa? Bilang." Baik Atshan, Arash, dan Seva, masing-masing bingung tak sanggup bicara dengan pertanyaan Atalarik. Orang tua mereka sangat paham terjadi sesuatu pada ketiganya. Arik dan Viana saling melihat. Lalu beralih ke arah anak-anak mereka. "Ada apa?" tanya Arik lagi lebih tegas kini. Atshan menarik nafasnya dalam-dalam dan ia hembuskan perlahan. Ia adalah kepala keluarga sekarang. Dengan segala tuntutan kedewasaan yang harus ia miliki. "Ma, Pa." Kelima orang dewasa itu menoleh ke arah pintu. Di mana ada Ophelia dan Prima yang datang bersama dengan Lingga dan Agni yang ada dalam gendongan Ophelia. Lagi pada ngumpul?" tanya Ophelia menyalami orang tuanya. "Sehat, Pa. Mafi." Prima menyapa mertua sambil bergantian bersalaman. Begitu juga dengan Lingga dan dibalas senyuman Arik dan Viana. Ophelia dan Prima yang mengambil tempat duduk di sofa besar sebelah kiri, saling berpandangan karena mereka tahu kalau ada sesuatu yang terjadi di rumah ini. Terlihat dari raut wajah mereka semua yang nampak serius. Lingga yang sempat pulang untuk menjemput kedua orang tuanya yang katanya mau main ke rumah besar ini, duduk di samping Arash. Ia mencolek bahu pamannya itu. "Lagi pada ngapa? Rapat yak?" bisik Lingga.
Gak tahu. Masa gak tahu sih, Bang? Pasti tahu. Ada apa sih? Tanya Lingga kepo. Cek, diem ah. Bang. Kekeh Lingga hingga akhirnya Prima harus menegurnya. Mas. Lingga menoleh pada sang ayah yang duduk tak jauh darinya. Prima menaruh satu telunjuknya di atas bibir. Ingok nangger ana wong ngomong. Dengarkan kalau ada orang bicara, ucap Prima pelan dan diangguki oleh Lingga. Kini, semua mata tertuju pada Atshan yang nampak siap bicara. Pa, Ma, ucap Atshan pada kedua orang tuanya. Arik dan Viana memperhatikan putra mereka itu dalam. Begitu juga dengan keluarga Kesultanan Brebes yang tidak berani untuk bertanya ada apa. Mereka hanya duduk serta menyimak. Atshan terdiam sebentar kemudian melanjutkan lagi ucapannya. Saat Seva masuk ke dalam rumah ini, gak ada satupun dari kami yang tahu kalau ibunya Seva memiliki masa lalu terkait sama papa. Gak ada yang tahu kalau kita berhutang budi sama ibunya Seva, ucap Atshan hati-hati dengan wajah tertunduk tak berani memandang wajah kedua orang tuanya. Seva mengambil tangan suaminya. Lalu merekatkan jemari mereka. Sesuai dengan kesepakatan mereka saat di mobil dalam perjalanan pulang tadi, Atshan tidak boleh bertanya sambil menghakimi kedua orang tuanya. Mereka hanya ingin mencari tahu, bukan membuka luka. Hanya sekedar memastikan agar tidak ada lagi katanya-katanya tentang masa lalu mereka di masa depan nanti dan Atshan pun menuruti ucapan istrinya tersebut. Arik menganggukkan kepalanya. Rupanya, akan tiba hari di mana anak-anak mereka akan bertanya tentang masa lalunya. Arik tak tahu apa di balik keingintahuan mereka itu. Yang ia tahu, adalah kewajibannya bicara jujur pada mereka. Mereka adalah anak yang cerdas. Pasti bisa memahami ucapannya. Ya, ibunya Seva menyelamatkan nyawa papa dari sniper suruhan mafia yang menginginkan nyawa papa. Mamamu sempat ingin mengadopsi Seva. Tapi, papa melarangnya, jawab Arik. Kenapa sih kok tiba-tiba nanya kayak gitu? Tanya Ophelia yang tangannya langsung dipegang oleh Prima. Agar tak bicara dulu. Ophelia memundurkan kembali duduknya. Aku cuma pengen tahu, Kak. Lanjutkan, Bang. Ucap Arik yang diangguki oleh Atshan. Itu satu dari bagian masa lalu yang kami gak tahu. Begitu juga saat Greya kesini. Kami gak tahu kenapa papa sangat benci Greya yang selalu panggil mama. Dengan panggilan mama. Jika tadi wajah Atalarik terlihat merasa sangat bersalah ketika menjelaskan tentang orang tua Seva, maka ketika mendengar kata Greya, air wajahnya berubah. Arik nampak emosi. Ia mengepalkan tangan di atas pahanya. Sama seperti Seva yang menguatkan suaminya, Viana pun sama. Ia menggamit lengan suaminya. Mengusap perlahan lengan Arik. Bahkan Arik terlihat mengeratkan giginya sebelum menjawab. Ophelia akan menjawab menyela, namun Prima lagi-lagi mencegahnya karena bagian konfirmasi ini bukanlah bagian mereka. Papanya Greya, Zain Airlangga, pernah ingin memiliki mama kalian. Atshan, Seva, dan Arash terkejut dengan ucapan Arik barusan. Dengan tatapan yang sulit diartikan, Arik mencoba mengendalikan emosinya. Terbayang kala Zain ingin menjebak istrinya dengan obat tidur agar Viana bisa dimiliki. Jika mengingat hal itu, maka darahnya terasa mendidih dan andai ada Zain di depannya saat ini juga, ia masih sanggup menonjok wajahnya. Greya menganggap mama kalian mirip sama mamanya dan ingin jadi anaknya. Atshan sedikit teringat tentang Greya yang kalau ia tak salah ingat, pernah ia peringatkan kalau Viana bukanlah mamanya. Ya, Atshan ingat sekarang. Sebegitu ngebetnya Nono? Tanya Lingga spontan yang sakit keceplosannya. Ia menutup mulutnya sendiri. Prima pun melotot kembali pada putranya. Bocah diomongi delep nemen. Anak diomongi susah banget. Lingga menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia merasa bersalah karenanya. Ya, ayah. Ampun. Bisiknya.
Arash hanya menyikut sisi tubuh Lingga yang jika diperhatikan dengan seksama memang sangat mirip dengan kakeknya. Dari tinggi badan, netra coklat, gaya potongan rambut serta wajah yang tidak terlalu kebule-bulean, memang Lingga lebih mirip Atalarik dibandingkan Atshan dan juga Arash yang wajahnya menuruni gen ibunya. Ya, sebegitunya Lingga. Sampai bapaknya Greya itu harus masuk penjara 5 tahun kalau gak salah, jawab Arik yang lagi-lagi membuat anak cucunya terkejut karena sebegitunya ayah Greya ingin memiliki Fianna. Dan itu yang jadi alasan papa kenapa kemarin bersikap ketus sama Greya? Tanya Atshan. Arik terdiam lagi, baru setelah itu ia melanjutkan bicaranya. Sebenarnya, maksud dari obrolan ini apa? Apa ada hubungannya sama perempuan yang ingin minta pertanggungjawaban kamu itu? Tanya Arik to the point dan Atshan memang tahu kalau ayahnya pasti akan curiga ke sana. Ya, Pak. Wanita yang dimaksud oleh Greya itu adalah Alea. Alea? Tanya Ophelia lagi. Ya, Kak. Emangnya kamu belum putus dari dia? Terus minta pertanggungjawaban apa? Gimana Greya bisa kenal sama wanita itu? Tanya Ophelia dengan berapi-api. Kita udah putus, Kak. Nah, terus. Ngapain kamu bahas-bahas dia lagi? Karena dia bilang kalau Some adalah perusahaan orang tuanya yang direbut oleh papa, ucap Atshan terbata. Namun sudah bisa membuat saudara-saudaranya serta orang tuanya terkejut luar biasa. Gila. Mana tuh orang? Biar kakak jedotin kepalanya ke dinding. Ophelia. Tegur Fianna. Gak bisa seenaknya gitu, Mavi. Kurang ajar dia itu. Gaku-gaku perusahaan papa kerja di perusahaan dia. Siapapun tahu gimana jatuh bangunnya papa membangun Some. Nih. Tunjuk Ophelia pada suaminya. Atshan, Arash, dan Seva juga Lingga mengikuti arah tangan Ophelia yang memegang bahu suaminya. Nih. Orang yang jadi saksi gimana papa kita berjuang membangun satu perusahaan yang harus bisa sukses dalam waktu 3 bulan. Nih. Mas Prima. Ayah kamu, Lingga. Saksi betapa sulitnya, papa bisa meyakinkan mertuanya bahwa dia bisa sukses tanpa embel-embel lubis di belakang dalam waktu 3 bulan. Cuma 3 bulan. Ophelia menceritakan betapa kejadian itu seolah baru terjadi di depan matanya kepada adik-adik dan anaknya dengan netra berlinang air mata. Kami ini saksi. Bagaimana papa dipenjara karena KDRT yang dia lakukan terhadap Mavi. Bagaimana dia dicekal di Milan, Italia dan tidak boleh bertemu dengan istrinya sendiri. Karena mertuanya salah satu bangsawan paling berpengaruh di sana. Tak ada yang tak menangis saat Ophelia berkata demikian. Termasuk Fianna dan Atalarik yang seolah mengalami kembali kejadian itu walaupun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Juga Atshan dan Seva yang tak menyangka jika orang tua mereka memiliki masa lalu yang sangat pelik. Betapa papa susah payah membangun rumah tangganya dan kamu, Atshan. Tunjuk Ophelia pada adiknya. Kamu tahu. Kamu lahir seperti apa? Dalam keadaan seperti apa? Dari semua saudaramu, cuma kamu yang lahir penuh perjuangan sampai papa harus gendong kamu di puncak dan nyari klinik. Atshan terkesiap karena dia baru mengetahui hal itu. Kamu harusnya jadi laki-laki dewasa. Jangan mau aja papa dibilang begini begitu. Andaipun kamu dengar sesuatu yang buruk tentang masa lalu orang tuamu, apa harus ditanyakan sesuatu yang berusaha mereka tutupi? Gak sopan kamu. Atshan menundukkan kepalanya merasa sangat bersalah. Apa yang dikatakan oleh kakaknya benar adanya. Seharusnya dia tidak perlu terpancing dan terprovokasi dengan ucapan alea apapun yang dia dengar dari wanita itu. Ophelia sampai menarik nafas dalam-dalam karena dadanya bergemuruh tidak menyangka kalau adiknya bertanya tentang masa lalu orang tuanya dan ternyata orang tuanya difitnah. Alea itu. Vel. Tegur Fianna yang seketika membuat Ophelia terdiam. Namun tak menghentikan tangisnya. Fianna memindai wajah puteranya.
Atshan amat takut saat Fiana sudah mulai bicara. Bang. Atshan mengangkat wajahnya menatap si pemilik mitra abu yang kecantikannya tak pernah pudar itu sama seperti di foto ketika Atshan melihat dirinya masih bayi. Wajah ibunya tak pernah berubah. Selalu cantik, anggun, dan berharisma. Iya, Ma. Kini, giliran Arik yang memeluk bahu istrinya. Mama tahu. Pasti akan ada kabar-kabar jelek tentang papamu jika cerita itu berasal dari Alea. Biar mama yang cerita sama kamu. Yo. Arik menggelengkan kepalanya berharap agar sang istri tidak mengungkit masa lalu itu. Cukup. Kisahnya hanya tentang perusahaan dan anak-anak tahu kalau Some adalah murni milik kita. Fiana menggeleng tanda dia tidak mau mendengar kata suaminya. Yo. Papa benar, Mavi. Ini semua tentang perusahaan. Sarkas Ophelia yang takut jika ibu sambungnya itu akan bercerita tentang masa lalu papanya bersama dengan orang tua Alea yang akhirnya akan menyakiti perasaannya sendiri. Aku baik-baik aja. Biar mereka dengar dari cerita aku dan aku yakin kalau mereka anak-anak baik yang bisa menilai apa yang akan aku katakan sekarang. Agar suatu hari nanti jika ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk tentang ayahnya, mereka gak akan percaya. Dengar, ucap Fiana. Papa kalian pernah menjalin hubungan dengan ibu Alea yang saat itu sudah bersuami dan punya Alea. Atshan mencelos mendengar perkataan ibunya. Demi apapun hatinya sangat sakit mengingat jika mereka ayah dan anak pernah. Atshan menggelengkan kepalanya tak sanggup untuk membayangkannya. Ya Tuhan. Ucap Atshan lirih. Stop, you, please. Arik berbisik. Bukan masalah dia yang akan dibenci oleh anak-anaknya jika mereka tahu. Tapi dia takut kalau Fiana akan menangis lagi teringat hal itu. Karena baru tadi mereka bertemu Hilda dan belum kering air mata istrinya. Yo. Tapi papa kalian meninggalkan ibu Alea setelah tahu kalau dia masih mempunyai suami dan ibu Alea bunuh diri karena gak terima pemutusan hubungan dari papa kalian. Lebih daripada itu urusan mereka sendiri dan papa kalian gak pernah tahu apa yang terjadi sama mereka. Ucap Fiana berapi-api. Baru kali ini mereka melihat ibu mereka yang terkenal anggun dan sangat lembut bisa seemosional itu ketika bicara. Atshan sampai menangis melihat ibunya. Maaf, Ma. Ucap Atshan. Fiana tak bisa membendung lagi kesedihannya. Luka lama masa lalu harus terbuka kembali dan ironisnya hal ini harus ditanyakan karena adanya tuduhan yang luar biasa pada suaminya. Hati wanita mana yang akan rela membuka aib masa lalu suami yang berpuluh-puluh tahun ditutupinya? Lihat karena ulah kalian yang terhasut sama omongan perempuan itu. Kalian buat ibu kalian menangis. Amarah Arik mulai naik pada anak-anaknya. Membuat mereka takut jika Arik sudah dalam kondisi seperti ini. Atshan sadar kalau Alea sudah berbohong. Nalurinya benar. Tak mungkin ayahnya berbuat senista itu. Menjadi sebab kematian orang tua Alea dan merampas perusahaannya. Arik akan bicara lagi namun ditahan oleh Fiana. Fiana menetralkan nafasnya mencoba mengendalikan diri untuk kemudian bicara lagi. Mama. Memang gak pernah bicara tentang masa lalu karena mama menjaga nama baik papa kalian. Sekarang. Apapun yang kalian dengar tentang papa kalian apakah akan berubah cara pandang kalian terhadap kami? Atshan langsung menggelengkan kepalanya. Enggak, Ma. Gak akan pernah. Atshan melepaskan tangan istrinya dengan perlahan kemudian berjalan dan bersimpuh di kaki ibunya. Dia menangis lalu mencium kaki ayah dan ibunya. Maafin aku, Ma. Pa, maaf. Harusnya aku nggak pernah menanyakan hal yang akan membuka luka bagi mama sama papa. Hal yang ditutup-tutupi dari aku harusnya aku nggak pernah percaya apapun omongan jelek tentang kalian. Maafin aku, Ma. Maafin aku, Pa. Arash pun mengikuti hal yang sama dengan abangnya. Maafin aku, Ma. Pa, maaf. Bagi kami, mama papa itu yang paling hebat,
yang paling kami kagumi. Love you, Ma, Pa. Arik mengangkat bahu Atshan agar ia bangun. Lalu masih dengan posisi berlutut, Atshan menghambur dalam pelukan ayahnya. Aku selalu bangga jadi anak papa. Gak akan ada yang berubah dengan cara pandang aku, Pa. Gak akan. Papa orang baik. Semua orang tahu. Maafkan aku, Pa. Maaf. No need, my son. Ucap Arik membiarkan Atshan bangun dan duduk di sampingnya. Kini, giliran Arash yang bangun dan memeluk ibunya. Keluarga Prima Prakoso tersenyum bahagia melihat adik-adik mereka kini ternyata sudah dewasa dan tidak menyudutkan orang tua mereka saat tahu hal yang membuat mereka penasaran. Prima memeluk bahu Ophelia. Inilah yang selalu diajarkan oleh kakek mertuanya. Keterbukaan dalam keluarga adalah hal yang sangat penting dan menjadi pondasi yang kuat untuk saling percaya terhadap keluarga. Prima sendiri makin kagum karena papa mertuanya bisa mengikuti jejak Opa Arman dalam mengatur rumah tangganya. Tinggal Lingga yang menghapus bulir air mata bahagianya. Semua orang saling berpelukan. Lingga melirik pada Seva yang duduk di kursi dekat mertuanya. Seva sama seperti dirinya yang menangis terharu dan tidak melepaskan pandangannya dari Viana serta Atshan. Wong Ayu, butuh sandaran sepertinya, monolog Lingga dalam hati yang tak sadar, mencoba menggeser duduknya untuk lebih dekat dengan sang bibi. Sini, sayang. Lingga langsung diam di tempat. Kegiatan menggeser duduk langsung ia hentikan ketika mendengar Atshan memanggil Seva agar masuk dalam pelukannya. Seva pun menurut. Ia bangun dari duduknya kemudian berpindah sofa ke samping kiri suaminya dan kini berada dalam dekapan Atshan. Gagal maning.